أجمعين. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara manasik umrah keberangkatan hari Jumat tanggal 10 Januari 2025. Mudah-mudahan nanti ketika perjalanan kita diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan umrah kita mabrurah dan ziarah kita makbulah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sebagaimana memudahkan kita berumrah, juga memudahkan kita nantinya juga berhaji di travel yang sama di Maulana Tour dan Travel Banjarmasin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran sang junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membuat nama kita di absen yang bakalan kita berziarah ke makam beliau di Madinah Al-Munawwarah. Maka seyogyanya kita yang sudah diberi undangan oleh Rasulullah untuk berziarah ke makam Rasulullah di Madinah, hendaklah menghadirkan keluarga-keluarga kita yang di rumah. Bahkan bagus ketika pian nantinya berselamatan maupun pian sembahyang hajat, mengumpulkan keluarga, bimbing mereka untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman aja pian ingat, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya Habiballah. Nah, jadi mbah tuntung berselamatan, mbah tuntung sembahyang hajat umpamanya, bisa pian undang seorang guru untuk memimpinkannya, baca salam ini, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya Habiballah. Supaya bukan hanya pian saja yang mengucap salam kepada Rasulullah nantinya, tapi juga pian juga menghadirkan keluarga pian, anak-anak pian, seluruh ada yang di rumah pian juga sampai salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi perwakilan keluarga kita. Nantinya keluarga kita pun sekeluargaan juga dimudahkan untuk berhaji, berumrah, berataan. Juga sama di Travel Maulana Tour dan Travel Banjarmasin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah pian melaksanakan keselamatan, pian melaksanakan sembahyang hajat, pas harinya kita berangkat insyaallah hari Jumat. Itu pian munyakawa juga membaca Yasin kah di rumah sebelum turun dari rumah. Kemudian pian baca Fatihah 4. Kemudian nanti ada yang memimpin akan adzan di muka rumah dan diakhiri dengan qomat. Barulah membaca doa perjalanan ketika turun dari rumah. Kita berharap mudah-mudahan dengan berkat kita berselamatan, selamatan juga dalam perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Bapak Ibu sekalian, duyufullah wa duyufu Rasulillah SAW, para tamu Allah dan para tamu Rasulullah SAW, ujar orang bahari tulis 2 kalimat syahadat. Jadi 2 buting kertas tak, asyhadu an la ilaha illallah pian tulis di kertas yang satu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pian tulis di kertas sebutingnya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallahnya andak di atas pintu rumah. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya bawa kemana-mana ketika kita perjalanan sampai umrah. Kenapa? Sebagaimana 2 kalimat syahadat kada terpisah, seperti itu juga kita pun bakalan balik ke rumah, kada bakalan terpisah dalam keadaan sehat dan afiat. Nah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ditulis di kertas. Asyhadu an la ilaha illallah diandak di atas pintu rumah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya dibawa kemana-mana ketika kita perjalanan. Mudah-mudahan seberatan diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Atimmul hajja wal umrata lillah.
sempurnakan haji dan umrah lillah, karena Allah. Jadi ingat akan niatan kita berumrah ini karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena hendak minta puji lawan manusia, bukan karena hendak minta sanjung lawan manusia, tapi karena Allah. Maka apabila umrah pian karena Allah, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi seandainya umrah pian karena manusia, minta puji, minta sanjung kepada manusia, maka kata Allah, jangan mengambil pahala kepada unda, ambil kepada manusia, nang nyawa minta puji lawan inya, nang nyawa minta sanjung lawan inya. Pada akhirnya nihil kada pahala kita, gara-gara niatnya karena manusia. Jadi mulai hari ini, kemudian nanti ketika kita pergi dari rumah ke bandara sampai ke tanah suci, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat umrah kita karena Allah, bukan karena manusia, apakah lagi minta puji maupun minta sanjung kepada manusia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah pertama ke umrah yang kedua itu adalah penebus dosa di antara keduanya. Jadi insyaallah Maulana Tour dan Travel Banjarmasin akan membimbing akan buhan pian 2 kali umrah. Jadi yang namanya sekali umroh itu, yang pertama mengambil mikot. Jadi ada masjid yang dikhususkan, kita berniat umroh di sana. Imbah mengambil mikot, lalu bisa kita ke hotel dulu atau langsung ke Masjidil Haram. Munnya dari Madinah itu ke hotel dulu, hanya ke Masjidil Haram. Tapi munnya mengambil mikotnya di Mekah, kita dari mengambil mikot biasanya bisa langsung kita ke Masjidil Haram. Bah mengambil mikot yang kedua, tawaf mengeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah tawaf barulah sa'i antara Sofa ke Marwah sekali, Marwah ke Sofa 2 kali, 7 kali balik. Itu sa'i. Dan yang keempat adalah tahallul, menggunting rambut sedikit, paling kurang benar 3 helai rambut. Dan yang kelima tertib. Nah ini namanya sekali umroh. Ini namanya sekali umroh. Mikot, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib, bersusun daripada gawiannya. Maka ini namanya 1 kali umroh. Jadi Maulana Tour dan Travel Banjarmasin membimbing umrohnya kita 2 kali. Lalu jar Nabi di sini, umrah pertama kepada umrah kedua itu penghapus daripada dosa antara keduanya. Dosa-dosa kita yang telah lalu, kita berharap juga dijagakan daripada perbuatan dosa yang akan datang. Atau misalkan pian ada rezeki, bulan Januari tulak umrah, pertengahan bulan nanti pulang, pertengahan tahun umrah pulang, atau akhir tahun umrah pulang. Nah itu juga penghapus dosa di antara umrah pertama dan umrah kedua dan umrah kepada selanjutnya. Berniat pian sebagaimana dimudahkan ibadah umrah, mudah-mudahan nantinya juga dimudahkan ibadah haji. Amin. Yang mana haji mabrur atau umrah mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Jadi umrah lawan haji ini sama, kedua-duanya sama haji. Tapi umrah namanya hajjun asghar, haji kecil, dan haji itu hajjun akbar, namanya haji besar. Makanya munnya di Darussalam itu ada munnya guru hanya diumrohakan, betulis juga mukanya haji, tapi hanya itu kecil, berarti hanya umroh aja. Tapi munnya gurunya itu sudah bahaji, hanya itu tulisannya ha besar, berarti menandakan bukan hanya umroh tapi juga sudah bahaji. Mudah-mudahan kita dimudahkan bahaji juga, amin ya rabbal alamin. Apakan lagi tahun 2025 ini haji akbar. Berniat pian ini Januari pian berumrah, mudahan kawajuan nih 2025 haji akbar bersama kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi
dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umrah itu yunfil faqra wad dunub, itu dapat menghapus daripada kepakiran dan menghapus daripada dosa. Kama yunfil kira khabathal hadid, sebagaimana kikiran yang menghilangkan karat besi. Nah, tahapus dosa kita, tahapus kepakiran dengan yang namanya umrah. Makanya orang bah bulik umrah kadang-kadang bangkrut, orang nang bulik umrah kadang-kadang rugi, pasti diberikan keberuntungan selanjutnya. Apakan lagi ada misalkan seseorang yang mengumrahkan pian, doakan mudah-mudahan diberikan keberuntungan orang nang mengumrahkan pian. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu tadilah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah, bukan karena manusia. Dan lagi bahwasanya umrah itu menjadi penebus dosa. Haji maupun umrah itu tidak ada balasannya munya mabrur, melainkan surga dari Allah. Dan kada bakalan fakir orang nang imbah tuntung ba umrah. Jadi minta aja kepada Allah. Apakan lagi nang paling mustajab itu ketika putaran tawaf. Jadi seandainya pian mendengar doa yang dibimbingakan oleh pembimbing, alhamdulillah kau mendengar. Tapi seandainya kada kau mendengar misalkan, maka cukup dengan doa nang pian hafal. Ima pian ulang Rabbana atina fid dunya hasanah, atau pian berdoa bahasa Indonesia, itu kada jadi syarat doa. Artinya nang iyanya yang penting kita mengelilinginya selama 7 kali. Munnya kau berdoa, munnya kada kau bahasa Arab, paling kada bahasa Indonesia. Nah, ketika tawaf 7 kali. Kemudian lagi syarat umroh itu 5 perkara. Yang pertama syaratnya Islam. Nyata sudah kita beragama Islam. Ini ulun bacakan dulu sebentar daripada pekerjaan umroh. Lalu karena kita menyambung di buku atau di kertas yang dibagikan. Jadi yang pertama syarat umroh itu 5 perkara, yang utamanya adalah Islam. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah keimanan dan keislaman. Mudah-mudahan hidup kita iman dan Islam, dan mati kita pun dalam keadaan iman dan Islam. Yang kedua berakal. Alhamdulillah kita diberikan akal. Yang ketiga balik, dan kita pun semua sudah balik. Yang keempat merdeka. Tanggung jawab kita sudah kita tunaikan. Jadi munnya ada anak nang kita tinggalkan selama berumrah, berapa hari kita berumrah, maka berikan perongkosan untuk mereka atau kepada orang yang maharagu mereka. Nah, artinya itu merdeka, tidak ada tanggungan, sudah terpenuhi tanggungannya. Dan yang kelima mengetahui perbuatan umrah, gawian umrah. Ya tadi gawian umrah yang pertama ihram. Dikarenakan kita ini dimulai ke Madinah, dari Jakarta kita ke Madinah, kita ziarah ke sana, ziarah makam Rasulullah dan ziarah tempat-tempat yang mubarakah. Setelah dari Madinah beberapa hari, lalu kita menuju ke Mekah. Itu mengambil mikotnya, mengambil niat umrohnya, itu biasanya di Masjid Bir Ali. Jadi di Masjid Bir Ali. Jadi kita di hotel Madinah itu ketika check out dari hotel Madinah, kita sudah mandi ihram. Nawaitul ghusla lil ihrami lillahi ta'ala. Ada hafal bahasa Arabnya, cukup bahasa Indonesia. Ketika air mengenai batang tubuh kita, dalam hati sahajaku mandi ihram sunnah karena Allah Ta'ala. Sahajaku mandi ihram sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi punya kada hafal bahasa Arabnya, cukup bahasa Indonesia aja. Ketika air mengenai batang tubuh kita, niat dalam hati sahajaku mandi ihram sunnah karena Allah Ta'ala. Setelah itu barulah kita memakai kain ihram. Memakai kain ihram. Karena diberitahukan terakhir tata cara bagaimana bagi laki-laki memakai kain ihram. Bagi perempuan memakai kain ihramnya cukup imma pakai mukena wa imma pakai abaya. Munya pakai abaya juga jangan ketat. Munya kawan nang lebar, nang kada ketat. Kemudian pakai mukena, usahakan juga tangan kita ini juga pakai apa di atasnya itu, kaos di atasnya.
kadang sebagian tertutup tangan kita. Kemudian batis juga seperti itu juga, pakai kaos kaki. Dan kaos kaki ini puang jangan nang menarawang, jangan nang tarang, cari nang takandal supaya tidak terlihat warna kulit kita. Nah itu. Setelah mandi kita memakai kain ihram. Kemudian pakai bis menuju Masjid Bir Ali. Di Masjid Bir Ali ini kita sembahyang sunnah ihram. Nah inilah pertama awal nang namanya kita mengambil mikot, sembahyang sunnah ihram. Jadi usolli sunnatal ihram lillahi ta'ala, atau usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Ada hafal juga bahasa Arab nih, nyaman aja. Waktu mengangkat takbir dalam hati, sahajaku sembahyang ihram 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Surahnya barang aja, Fatihah, asal Fatihah aja, yang lainnya kulya lawan kulhu kada Bapak. Itu sebanyak 2 rakaat. Imbah tuntung sembahyang sunat ihram 2 rakaat, barulah berniat ihram. Tapi biasanya ini dibimbingakan di bis. Jadi pian sampai Masjid Bir Ali itu cukup sembahyang ihram aja. Karena bah tuntung 2 rakaat sembahyang ihram menuju bis, biasanya ulun pembimbing itu memulayakan atau membimbingakan niat ihram. Niat sudah mengambil mikot. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahajaku umrah dan berihram aku dengannya karena Allah Ta'ala. Sahajaku umrah dan berihram aku dengannya karena Allah Ta'ala. Nah di sini nih, munnya pian sudah mandi ihram, kemudian pian sudah memakai kain ihram, itu masih boleh aja larangan-larangan seperti tercabut bulu, rambut, berminyak harum, itu masih boleh. Tapi ketika pian sudah sembahyang sunat ihram, kemudian diakhiri dengan niat berumrah dan niat ihram yang dibimbing akan di bis tadi, nah itu kada boleh lalu menggawi larangan. Apa saja larangannya? Yang pertama, mencabut rambut atau bulu di badan. Nah kebiasaan manu hidung tercabut bulu hidung, kemudian bulu berbulu. Tapi jangan belelihat pian. Apakan lagi misalkan pian ada bulu di dada, bukan lakian lah. Karena punya belelihat banyak benar di kain ihram, tiba was-was di hati. Oh tercabutnya ini bah tuntung, aku berniat tadi kah sebelum kah? Munya terlihat juga ingatakan dan yakinakan bahwasanya tercabutnya itu sebelum pian berniat umroh dan ihram tadinya. Artinya jangan berlihat waktu imbah tuntung berniat umroh dan berniat ihram. Nah itu yang pertama larangannya. Haram bagi orang yang sudah berihram, artinya sudah mengambil niat umroh dan ihram 9 perkara. Yang pertama mencabut rambut atau bulu badan. Yang kedua meminyaki rambut kepala, janggut maupun kumis. Nah makanya karena munnya kita berumrah nang peralatan minyak kayu putih, minyak nang lainnya itu munnya kawa di tas paling gonol aja, jangan di tas nang rajin kita bawa. Gairnya munnya kita kebiasaan minyak lalu kita minyaki awak kena atau kita pakai minyak harum kena. Nah lalu kita gawi larangan ketika berihram. Kemudian yang ketiga akad nikah. Selama belum tuntung gawian kita umrah, itu jangan hendak melakukan akad nikah. Terkecuali sudah tuntung, mikot tuntung, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib, tuntung sekali umrah, imbah tuntung itu hendak akad nikah silahkan. Tapi munnya belum, jangan akad nikah. Keempat memotong kuku. Nah memotong kuku, berdahara pakai kantipan kuku. Atau mengigut-igut kuku, saya terpacul kuku, nah itu hati-hati juga. Nah gair kita ya kalah. Dan yang kelima bercumbu rayu serta syahwat suami istri. Nah jadi jangan ada syahwat waktu kita hendak melakukan umrah. Nah kemudian yang keenam, perempuan haram menutup muka dan laki-laki haram menutup kepala dan memakai pakaian yang menyarung badan. Nah jadi babinian nang biasa bercadar itu biasa dibuka cadarnya. Terkecuali darurat, nang kayak semalam COVID kan memakai masker, maka tubihul mahjurat ad-darurah
tubihul mahjurat. Yang namanya darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Terkecuali waktu Covid, gair kalau pina tertular penyakit lalu batutup, nah itu diperbolehkan ya. Tapi untuk kita yang kebiasaan bercadar itu jangan bercadar. Tapi ada pulang ulama membolehkan bebinian itu bertopi panjang, topi panjang, kemudian ditutupi pakai kain. Selama kainnya itu kada langsung kena lawan muntung, itu kada menutupi namanya. Nah jadi pian jangan bingung seandainya ada karena orang nang mengelilingi Ka'bah sekali bertutup muhanya. Tapi ini biasanya ada topinya nang menghalanginya. Nah jadi kada menutup muha langsung tapi ada penghalangnya topi. Nah supaya jauh jaraknya antara muka dan kain tadi. Nah jadi salah satu istri Habib itu biasanya memakai seperti demikian. Karena kebiasaan sin bercadar, kemudian sin hendak tawaf kada boleh menutup muha, kada boleh menutup muka, maka beliau antisipasi dengan menggunakan topi, kemudian di atas topinya itu ada kain, jarak antara muha dan kainnya itu jauh, maka itu tidak mengapa. Nah, itu tidak mengapa. Kemudian lagi laki-laki haram menutup kepala. Nah, jadi jangan memakai kopiah. Jadi di tas halus itu jangan berandakan kopiah juga. Waktu hendak berumrah, tapi mun kita mulai sini kada apa ai. Mun kita hendak berumrah tuh hendak tawaf meliling Ka'bah jangan bersama kopiah. Gayanya kalau pindah pakai, kada keingatan nih buat pakai. Nah. Dan seandainya kita kan dari Madinah nih menuju ke Mekah, ini kan berjam-jam kita hanya sampai ke Mekah. Singgah biasanya ke hotel. Nah, itu ke hotel itu paling kada bekami. Kemudian wudu pulang, makan biasanya. Jangan sampai kita karena terbiasa lalu terpasang baju kaos. Pernah kejadian jamaah ulun juga tak pakai baju kaos. Nah, pada akhirnya melanggar daripada yang diharamkan ketika sudah berihram. Kemudian lagi memakai wangi-wangian dan minyak harum. Termasuk juga minyak minyak kayu putih itu kan ada wanginya juga. Nah, ada juga ulama yang melarang. Atau fresh care, nah itu ada wanginya juga, ada juga ulama yang melarang. Yang kedelapan, membunuh perburuan binatang darat yang liar atau mencabut tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya. Dan yang kesembilan, melakukan hubungan suami istri. Munnya belum tawaf lagi, hanya mengambil mikot aja, singgah ke hotel setumat nih. Karena sehotel berdua aja, sekamar lawan bini, nah gair kalau pina terlakukan sesuatu yang diinginkan, nah lalu terjadi jangan tak. Nah itu karena bayar dam. Ketika belum tuntung gawian umroh ternyata ini tegawi hubungan suami istri, maka bayar dam. Damnya apa? Seikung unta. Nah damnya seikung unta. Jadi beda-beda tadi. Maunya tercabut rambut atau bulu badan, damnya seekor kambing. Itu 300 rialan atau lebih. Kita mengumpati pasaran harga di sana. Munnya memotong kuku itu damnya cuman 1 mut aja, 1 mut baras, artinya 7 rialan. Tapi munnya berhubungan suami istri itu damnya seekung unta. Nah jadi itu 9 larangan apabila kita sudah berihram, mencabut rambut, meminyaki rambut, akad nikah, memotong kuku, bercumbu rayu syahwat suami istri, menutup muka bagi perempuan dan menutup kepala bagi lelakian, memakai wangi-wangian, membunuh perburuan binatang dan melakukan hubungan suami istri. Nah, itulah larangan-larangan dalam berumrah. Jadi mungkin ada yang sudah pernah umrah atau ada yang belum pernah umrah, bisa saja nanti di penghujung ditanyakan seandainya ada yang belum paham. Jadi gawian umroh itu yang pertama tadilah nang nyaman diingat tak, mengambil mikot di masjid yang ditentukan. Ya tadi nang berniat di bis. Yang kedua tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Niat tawaf nawaitu an atupa sab'ata atwafin sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu an atupa bihadal baiti sab'ata tawafin lillahi ta'ala. Kada hafal bahasa Arabnya, sahajaku tawaf di Baitullah 7 kali keliling karena Allah Ta'ala. Nah itu.
Sahajaku tawaf di Baitullah 7 kali keliling karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah. Nawaitu an as'a bainas Safa wal Marwata sab'ata aswatin lillahi ta'ala. Sahajaku sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali balik karena Allah Ta'ala. Kemudian tahallul, batuntung Safa 7 kali balik, hanya tahallul menggunting rambut sedikit. Kemudian barulah tertib, artinya berurutan menggawinya. 5 buting gawian umroh, maka itu dinamakan sekali umroh. Mikot, tawaf, sa'i, Safa Marwah, tahallul dan tertib. Itu namanya sekali umroh. Dan ini pun semuanya dibimbing. Jangan khawatir pian, kalau pian perlu mengatakan keseluruhan mau munyak ajar. Banyak mana yang perlu diingatkan. Jangan khawatir pian, di sana pasti dibimbing berataan. Mudah-mudahan kita berharap umrah kita mabrur dan mabrurah. Ziarah kita makbul dan makbulah. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ada perjalanan ibadah umrah. Nah, bisa pian lihat di kertas yang sudah dibagikan. Maulana Tour dan Travel manasik umrah. Ada perjalanan ibadah umrah. 1. Sebelum melakukan perjalanan haji atau umrah dianjurkan belajar tata cara ibadah haji karena termasuk fardhu ain. Sebab ibadah haji tidak sah sebagai orang yang tidak mengetahui tata caranya. Dan dianjurkan selalu membawa kitab manasik dan selalu membacanya berulang-ulang agar hakikat ibadah dapat diraihnya. Kita khawatir jika kembali ke tanah air tanpa memperoleh haji yang mabrur. Banyak orang awam menganggap bahwa semua penduduk Mekah mengerti manasik. Anggapan ini sangat keliru. Nah, jadi yang utamanya adab kita perjalanan haji maupun umrah belajar tata caranya. Makanya ada yang dinamakan manasik. Dan manasik kita ini bukan hanya ini aja. Karena pas di sana di Hotel Madinah itu biasanya ada manasik juga. Diulang kembali supaya kita ingat. Kemudian lagi hendaklah pian sambil membacai, imam membacai ininya atau wa imma membaca buku. Ada kalau buku yang dibagikan oleh travel, nah itu dibacai sambil supaya pian ingat. Seandainya kada ingat juga, paling kada pian mengerti dengan isi dari buku tadi, lalu kita kawan mengamalkannya. Dan yang kedua, tidak diperbolehkan seseorang masuk ke Mekah kecuali dia melaksanakan haji dan umrah. Baik melaksanakan haji atau umrah wajib atau sunnah. Bagi orang yang bukan penduduk tanah haram tidak diperbolehkan masuk ke Mekah kecuali dalam keadaan berihram haji atau umrah. Menurut mazhab Syafi'i. Masuk ke Mekah dalam keadaan ihram hukumnya mustahab, sunat. Sedangkan menurut mazhab lainnya, mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali, memasuki Mekah wajib berihram baik ihram haji ataupun ihram umrah. Nah, jadi adab kita ke tanah suci itu misalkan babuhan tukang, nang tukang baiki, tukang renovasi Masjidil Haram, itu pun mereka sebelum merenovasi disuruhkan umroh juga dulu. Nang kayak pemain sepak bola Indonesia melawan Saudi Arabia di sana,
Nah mereka sebelum main sepak bola, berumroh juga dulu ke sana. Berumroh aja dulu seberatan. Makanya seberatan pemain bola ng Islam dari Indonesia disuruhkan berumroh. Itu syaratnya. Masuk ke tanah suci, ke Mekah, itu diwajibkan baginya umroh. Diwajibkan baginya umroh. Jadi kada kawa semena-mena kita masuk ke Mekah itu, kecuali kita melaksanakan ibadah umroh. Walaupun hanya satu kali. Imbahnya itu hendak kemana kah lagi? Hendak main bola, hendak batu kangen merenovasi, hendak berjalanan di sekitar sana, boleh aja. Yang penting pertama umroh. Dibimbingakan oleh travel itu 2 kali berumroh. Tapi mun pian hendak menambah, artinya menambah soronganan, atau karena sudah pian berpengalaman, atau bisi keluarga di sana hendak membawa umroh pian pulang sampai 7 kali misalkan, dikatakan oleh ulama orang nangkawa 7 kali umroh itu sama dengan 1 kali berhaji. Tapi lelah pang, lapah pang 7 kali umroh. Tapi bagi yang mampu aja, bagi kita yang pemula ini, kita mau umpati travel aja 2 kali umroh. Tapi munnya mampu silahkan pian berpengalaman atau pian membawa siapa misalkan untuk menyewa mobil untuk mengambil mikot nang paling parak, itu biasanya di Tanim, Masjid Sayyidatun Aisyah. Nah silahkan di sana. Tapi jikalau kita untuk permulaan ini cukup 2 kali umroh saja, itu sudah memenuhi syarat daripada kita memasuki kota Mekah. Yang ketiga, istithoah dalam umroh adalah kemampuan untuk membayar biaya umroh atau dengan mengupah kepada orang lain untuk menuju ke tanah suci dan kembali ke tanah air. Adanya kesiapan bekal selama dalam perjalanan dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Sehat badan atau fisik, aman dalam perjalanan dan memungkinkan menempuh perjalanan yang jauh. Bagi wanita harus didampingi suami atau mahram. Barang siapa yang telah memenuhi ketentuan tersebut, sedang dia adalah orang dewasa, berakal sehat, merdeka, maka dia wajib melaksanakan haji maupun umrah dengan segera karena telah memenuhi ketentuan istithoah. Jadi yang ketiga syaratnya itu adalah istithoah, mampu. Imam mampu perongkosan, nyata sudah pian mampu berataan karena pian sudah memenuhi daripada syarat-syarat untuk berumrah. Dan mampu meninggalkan perongkosan untuk orang yang wajib kita nafkahi ketika kita meninggalkan, anak kita atau bini kita dan lain sebagainya. Mungkin pian sudah mampu juga itu berataan. Dan yang ketiga mampu fisik badan. Nah jadi jangan tabi hendak boyuh-uyuh dulu sebelum telah umroh ini. Jadi kita kumpulkan tenaga kita untuk sempurna dan maksimal melaksanakan ibadah umroh. Kemudian lagi yang keempat, barang siapa mengerjakan haji atau umroh dalam itu maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melaksanakan ibadah umrah. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku kata Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Nah jadi yang keempat, kita ketika melaksanakan ibadah umrah jangan sampai berkata-kata jorok nang kada baik. Atau mengata-ngatai orang, menggibah orang, menyambati orang, jangan juga. Nah itu hindari. Atau misalkan kita kada ketuju lawan makanan, nah itu jangan disambat juga makanan bahwa kita kada ketuju lawan makanan. Pokoknya nang pian pernah lihat kah makanan tadi, atau nang kada pernah pian lihat kah, atau nang pian bisa rasai kah, atau pian kada bisa rasai kah, sambat beratan makanan tu nyaman. Nyamannya jar pian. Maka akan dikabulkan dasar wujud nyaman pian makan. Dan niatakan untuk ibadah. Dan niatakan bahwasanya itu menjadi obat daripada segala macam penyakit. Nah itu. Mikot terbagi menjadi 2 jenis. Mikot zamani artinya yang berkaitan dengan waktu, dan mikot makani artinya yang berkaitan dengan tempat. Mikot zamani merupakan waktu pelaksanakan ibadah haji dan umrah. Mikat zamani untuk haji dimulai pada saat bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan bagi ibadah umrah, mikat zamani berlaku sepanjang tahun. Mikat makani memiliki arti batas tempat untuk memulai ihram haji atau umrah. Mikat makani menjadi tempat dimulainya niat haji dan umrah dan melaksanakan ihram.
Jamaah sudah mengucapkan niat, berpakaian ihram, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di lokasi miqat dan menuju kota Mekah untuk melakukan tawaf dan sa'i. Nah, jadi miqat tadi terbagi 2. Yang pertama miqat zamani yang berkaitan dengan waktu. Ini ketika kita hendak berhaji. Waktunya ketika bulan Syawal sampai menjelang tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu yang berkaitan dengan waktu. Tapi punya mikot makani yang berkaitan dengan tempat, kita berniat mengambil mikot hendak berumroh itu di suatu tempat. Namanya Masjid Bir Ali biasanya tempatnya. Punya di Mekah itu di Tanim, kemudian Ja'ranah dan Hudaybiyah. Nah itu tempatnya nang disuruhakan kita berniat mikot mengambil niat hendak berumroh di sana. Kemudian lokasi mikot yang pertama Dzulhulaifah atau Bir Ali. Dzulhulaifah atau Bir Ali menjadi tempat mikot bagi penduduk Madinah dan orang yang melewatinya. Nah, jadi 2 buting tak tempat yang ditentukan kita mengambil mikot niat hendak berumrah. Munnya dari Madinah yaitu Dzulhulaifah atau Bir Ali. Tapi kebiasaannya kebanyakan kita orang Indonesia itu di Bir Ali. Yang kedua As-Sa'il atau Qarnul Manazil. Ini jarak mikotnya 75 km dari kota Mekah. Ini mikot bagi jamaah haji dari Dubai maupun jamaah haji yang melewatinya. Kemudian yang ketiga Juhfah, berlokasi sekitar 183 km dari arah barat laut Mekah. Juhfah menjadi mikot yang biasa digunakan jemaah haji maupun umroh dari Syria atau Yordania, Mesir dan Lebanon. Yang keempat Jatu Irkin. Yang kelima Yalamlam. Nang kita garis bawahi karena kita dari Indonesia dan kita dari Madinah itu adalah Dzulhulaifah atau Bir Ali. Tapi kebanyakan kita itu di Bir Ali. Pakaian ihram. Ihram bagi laki-laki dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau bertanya, pakaian apa yang harus dihindari bagi laki-laki yang sedang berihram? Maka Nabi SAW menjawab, yang dihindari orang yang berihram ialah tidak memakai celana. Nah jadi jangan berselawar tak, mau berihram tuh. Mau selawar panjang 3/4, selawar handap maupun selawar dalam, jangan. Dan gamis, topi atau tutup kepala, sorban penutup kepala, atau pakaian yang diberi minyak jakparon, wangi-wangian. Kalau kada bertutup kepala tapi lap tangannya itu imbah diberikan wangi-wangian, nah jangan juga dipakai ketika berihram. Hendaklah kalian memakai ihram dengan kain, sorban yang lebar dan 2 sandal. Jika tidak ada sandal maka pakailah sepatu, tapi potonglah keduanya dengan batas sampai kedua mata kaki. Nah jadi yang namanya kain ihram itu bisa dengan menggunakan kain atau sorban yang lebar dan sorbannya itu tebal, dipakai gasan kain ihram, bukan gasan penutup kepala tapi gasan kain ihram. Makanya jangan heran kita ketika ada melihat orang bawahnya itu kain ihram, ternyata atasnya itu beliau memakai sorban, tapi sorbannya juga warna putih. Nah itu jangan heran, karena diperbolehkan seperti mana yang Nabi sabdakan. Dan 2 sandal, munnya sepatu, munnya kawa jangan menutup jari. Artinya jangan pakai sepatu sandal yang menutup jari-jari batis kita. Ini bagi lelakian. Jadi munnya kawa sandalnya itu nang menutup atasnya aja, tapi kada menutup jari. Nah, atau sandal gapit, nah itu bagus lagi, nyaman dibawa kemana-mana karena di plastiki aja ketika kita hendak tawaf, nah itu nyaman lagi. Jangan pokoknya yang menutup sebagian batis kita, jangan dipakai ketika berihram. Paling kada menutup slop itu artinya di atasnya aja tanpa menutupi jari. Atau yang paling nyaman itu pakai sandal gapit. Tapi bagi bebinian silahkan memakai sepatu, tapi sepatu yang ringan aja. Atau pian bekaus sudah kalah itu pakai sandal gapit aja, enggak ada apa juga karena sudah bekaus.
Nah seperti demikian. Tapi sandal itu pun nantinya dicopot, dipacul ketika kita hendak tawaf. Kemudian pakaian ihram bagi wanita, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang para perempuan dalam berpakaian ihram memakai kaos tangan. Artinya nang sebukuan tangan ditutupi, dilarang Nabi. Jadi nang di atasnya aja kalau baikat biasanya sampai ke jari, di jari tersebut ting. Nang kayak mau kena sembahyang tah. Nah itu. Bercadar, dan Nabi pun melarang bercadar ketika tawaf. Dan pakaian yang diberi minyak wangi ataupun parfum, nah jangan juga. Baik pakaian yang terbuat dari bulu halus, sutra, hiasan. Jadi jangan tapi banyak hiasan mukenanya, seandainya mau kena. Celana panjang, gamis atau sepatu. Nah itu dilarang oleh Nabi. Kemudian lagi dalam kitab Darul Ifta Al-Masriyah tahun 1432 Hijriah pada halaman 54 disebutkan wanita boleh saja menutup semua anggota badannya dengan kain berjahit. Beda dengan laki-laki, kada boleh dengan memakai kain yang berjahit, tapi bagi perempuan boleh. Ya pakai abaya maupun pakai mukena atau lainnya. Kecuali wajahnya tidak boleh ditutup dengan cadar karena itu dilarang, hukumnya haram. Jika memungkinkan wajahnya ditutup dengan sesuatu yang tidak bersentuhan dengan kulitnya, maka tidak haram dan tidak mengharuskan membayar fidyah. Ya tadi, pakai topi, kemudian di atas topi itu ada kain, nang kada bersambung atau berikit langsung dengan muha, nah itu diperbolehkan aja. Tapi bagi kita orang Indonesia perlu penutup itu, cukup kita pakai mukena biasa, berkerudung kayak biasa, tertutup daripada dagu ini punya kawan ditutup juga nah sedikit ketika kita tawaf itu bagi bebinian. Pakaian ihram laki-laki 2 lembar kain berwarna putih yang tidak berjahit, kain ihram. Perempuan pakaian biasa yang menutup semua badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, jadi 2 buting itu aja yang boleh kelihatan, muka dan 2 telapak tangan. Batis berarti kada boleh juga kelihatan, makanya pakai kaos batis nang tetaba. Larangan saat berihram sudah disebutkan tadi lah. Adapun yang termasuk pelanggaran larangan ihram adalah orang yang mencukur atau menggunting rambut, memotong kuku, memakai pakaian biasa, memakai minyak wangi, memakai minyak rambut, kepala ataupun jenggot, atau saling bersentuhan antara laki dan wanita. Selain bersentuhan farji dengan syahwat, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi dam takhyir dengan cara memilih antara menyembelih seekor kambing atau memberi makan kepada 6 orang miskin, masing-masing setengah sok menurut jumhur ulama. 1 sok 2,4 kg atau puasa selama 3 hari. 3 jenis sanksi tersebut di atas diperbolehkan memilih salah satunya dalam kitab Al-Iddah fi Manasikil Haji wal Umrah. Nah jadi mun lakukan gawian hubungan suami istri, maka bayar fidyah ataupun dam takhir namanya itu dengan menyembelih seekor kambing. Munyainya banyak hartanya boleh aja hendak memilih unta atau memberi makan kepada 6 orang miskin, masing-masing orang miskinnya yaitu 2,4 kg atau kada kawa jua diganti dengan puasa selama 3 hari. Nah itulah sanksi ketika melakukan hubungan suami istri. Niat mikot umroh, nawaitul umrata wa haramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Aku niat melaksanakan ibadah umroh dan berihram karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Dan ini pun juga nantinya dibimbingakan. Nah jadi nyaman aja ibadah umrah kita ini, jangan merasa sulit pian. Yang penting kita kalau berangkat di sana dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, itu syukur alhamdulillah luar biasa. Dan doa-doanya itu biasa dibimbingakan juga. Jangan sampai pian maulah doa soronganan, kada tahu artinya. Ada pian jamaah berdoanya Allahumma inni asaluka ya. Sekalinya kan apa pina ngalih nih batis berjalan, lihat di pulang kaos pina berdarahan. Saya itu salah baca doa Allahumma inni asaluka. Ya nah asaluka ya batis berdarahan tadi. Asaluka aja ini. Jadi intinya perbanyak doa, kada kau bahasa Arab, paling kada bahasa Indonesia. Nang pian kau aja. Apalagi lagi waktu tawaf dan sa'i itu paling pengabulan benar.
Mendoakan kita, mendoakan bagi orang lain, mendoakan keluarga itu sangat dianjurkan. Nah, apakah lagi mendoakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan juga solehah. Dan semasa kita di kota Mekah itu disuruhkan memperbanyak kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya pujian dan nikmat adalah milikmu, begitu pula kerajaan juga milikmu. Jadi yang namanya ibadah haji dan umroh ini banyak orang yang merasakan keajaiban. Inya kada memiliki harta, inya kada memiliki tabungan, tapi tang ada langkahnya umroh. Atau orang banyak juga yang kaya raya luar biasa, tapi tidak ada waktu untuk pergi haji maupun umroh. Kada kau meninggalkan gawian. Kita ini mungkin ada yang berharta, alhamdulillah diberikan kesempatan waktu untuk berumroh. Atau ada yang kada mempunyai harta, diberikan kesempatan langkah untuk berumrah. Karena Allah Ta'ala kada memanggil yang mampu, tapi memampukan orang yang dipanggil. Jadi buhan pian seberataan ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah sehingga dimampukan untuk ke sana. Mudah-mudahan bukan hanya sekali aja kita berumrah, mudah-mudahan bahaji saban tahun, berumrah saban bulan. Amin ya rabbal alamin. Jangan alang-alang minta lawan Tuhan. Minta gen rezeki miliaran, triliunan, emas, intan, berlian, bahaji saban tahun, umrah saban bulan. Panjang umur minta lawan Tuhan, jangan alang-alang juga lebih dari 100 tahun. Dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan taat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beratan dikabulkan. Apa saja yang kita hajatkan, apa aja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian itu tawaf. Tawaf itu usahakan ini bahu kiri kita jangan terpaling pada Ka'bah. Jadi kalau pian hendak menjenguk kawan pian di belakang, nah jangan terpaling kayak itu. Timbul dada nang menghadap Ka'bah. Nah ini harus diasai pulang tak, dibujurakan awak kita supaya kada tersalah bahu kita pada Ka'bah. Jadi harus bahu kiri ini ke Ka'bah. Jadi jangan sampai kita menggawi sesuatu di luar pada tawaf. Munya kawa gin nyakala kada usah dulu video call. Munya kawa gin nyakala kada usah dulu selfie. Fokus tawaf aja dulu. Karena yang bahu tuntung tawaf sembahyang sunnah hendak video call kah silakan aja lagi. Atau hendak napa lagi hendak mengamera silakan aja. Munya sudah tuntung tawaf. Tapi munya dalam tawaf ini usahakan urusan kita hanya tawaf mengelilingi Ka'bah dan bahu kiri kita kada terpaling dari Ka'bah, sejajar lawan Ka'bah. Kemudian sa'i dilakukan dengan cara berjalan berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah 7 kali bolak-balik. Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Marwah dengan syarat dan cara-cara yang tertentu. Nah, ini karena yang sa'i ini disuruhkan lari-lari kecil. Tapi karena ketika ada lampu hijau, di atas itu biasanya ada lampu hijau, itu tegancang sedikit lari-larinya. Munya kada kawa tegancang karena kita ngalih buka, paling kada gayanya barang, gaya begancang, gayanya aja. Nah, artinya disinilah tempat yang mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sa'i antara Safa ke Marwah. Ada yang mengatakan mencari air minum untuk anaknya Nabi Allah Ismail, makanya di sana dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sumur Zam-Zam. Nah, itu disuruhkan lari-lari kecil, Safa Marwah namanya sa'i. Kemudian doa ketika hendak mendaki Bukit Safa sebelum memulai sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Innas Safa wal Marwata min syairillah, faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada Allah bihi wa rasuluh. Nah jadi kita berdarau aja kan ini. Ada dibimbingakan juga pasti nih. Berdarau kita seberataan membacanya. Kemudian doa di antara dua pilar hijau atau sepanjang lampu hijau. Ada tandanya dengan di atas kita berdiri itu lampu hijau.
Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Allahumma ighfir warham innaka antal azizul akram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa di atas bukit Sofa ketika menghadap Ka'bah. Ini Mbah Tuntung kita dari Sofa kemudian naik ke Marwah. Kemudian dari Marwah ke Sofa. Jadi bukan dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa satu, tapi ketika Sofa ke Marwah itu satu namanya. Kemudian dari Marwah ke Sofa dua, kemudian kembali pulang dari Sofa ke Marwah 3 sampai 7 kali. Nah 7 kali. Itu namanya bolak-balik antara Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Doa di atas bukit Sofa ketika menghadap Ka'bah. Kemudian doa di bukit Marwah sesudah sa'i. Mbah Tuntung 7 kali sa'i dibimbing kena membaca doa Rabbana taqabbal minna wa afina wa'fu anna wa la ta'atika wa syukrika inna wa la ghairika la takilna wal imani wal islamil kamil jami'an taufana wa anta radin anna. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani warhamni an atakallafa ma la ya'nini warzuqni husnan nazari fi ma yurdika anni ya arhamar rahimin. Setelah membaca doa barulah tahallul. Arti tahallul itu bercukur, mencukur rambut walaupun hanya 3 helai sedikit. Munnya gundul pang dikarik, nah sedikit. Doa ketika mencukur mentahallulnya itu boleh di situ juga, boleh ketika sampai di hotel. Karena gundul pang ya, apa nih melingisinya, paksa ke salonnya kan dilingisi, dicukur pakai silet atau menyuruh kawan. Nah jadi boleh tahallulnya itu di situ juga atau karena sampai ke hotel. Tapi kebanyakan kita, kebiasaan kita di situ kita bercukurnya. Mbah Tuntung bercukur, bacalah doa alhamdulillah ala ma hadana walhamdulillahi ala ma an'amna bihi alaina Allahumma hadina nasiyati fataqabbal minni waghfir dunubi Allahumma ighfiril muhallikin wal muqassirin ya wasil maghfirah Allahumma tsabbit li bi kulli sya'ratin hasanah wamhu anni biha sayyi'ah warfa'li biha indaka darajah. Dan ini pun ada juga di buku yang dibagikan, di buku kecil itu. Makanya ketika kita umroh karena digantung di gulu kita masing-masing supaya kita nyaman bacaan karena melihat lawan buku yang sudah dibagikan. Nah itulah daripada sekelumit tentang manasik umroh. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dan mudah-mudahan ibadah kita diterima dan mudah-mudahan ziarah kita disambut oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jikalau nanti ada pertanyaan silahkan dipertanyakan. Apabila ada yang bingung silahkan dipertanyakan. Silahkan bagi Bapak Ibu yang bertanya sebelum kita melanjut tata cara memasang kain ihram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulma takun pakai lelakian pakai kain ihram tuh kayak apa caranya memasang di bawahnya atau di atasnya? Itu aja mau tanyakan Pak Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti akan dibimbingkan tata cara memakai kain ihram bagi lelakian. Adakah lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya seandainya ada yang kurang paham dan kurang mengerti? Tapi karena di sana dianyaki jopang pulang supaya nyaman, supaya ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sa'i. Misalkan orang ini nggak bisa lari, itu untuk pakai kursi roda boleh? Itu aja saya tanya. Jadi yang namanya sa'i, seandainya kita mampu untuk lari kecil antara Safa dan Marwah, itu silahkan. Tapi seandainya tidak mampu, maka diupahkan dengan memakai kursi roda.
Diupahakan bisa, atau misalkan pian nang mendorongakan bisa juga. Nah, seperti itu. Ini ada tempat khususnya Pak di sampingnya itu untuk yang berkursi roda. Di tengah-tengahnya itu biasanya. Jadi di samping kanan dan kiri itu untuk orang yang mampu, bagi yang tidak mampu untuk berjalan maupun lari-lari kecil itu biasanya di tengah pesaian itu ada yang memakai kursi roda. Itu seperti demikian. Ada lagi kah yang ada pertanyaan? Tumpung di sini ada gurunya, jadi nyaman dijawab kan? Nambahkan guru, tawaf itu kita jangan bakantut ya lah. Nah kalau sa'i boleh ya bakantut. Nah itu jadi kalau ikan sa'i ya batal lun ya anak babulik kan. Nah itu memandahkan ya lah. Nah kalau diusahakan dijaga wudu kita pada saat tawaf, karena kan kalau di tawaf itu ngalih kita keluar wudu ya guru. Nah punya kawam bawa botol semprotan itu supaya kada terpisah jauh lon kawan, karena memang moto kita kalau terpisahnya batal diganiakan Bang. Makanya kalau ada semprotan itu wudu lebih nyaman, bisa nongkar di sini atau di sana, bersedia lah. Maunya keluar jauh bener ya keluar wudu. Nah itu kasihan tak pisah tuh Bang. Di sa'i anak bakantut banyak sajan pianan aja. Tebera. Kau aja tuh ibaratnya kalau jangan ditahan-tahan. Ini sudah kalau lawasan menghadangi kan. Nah itu aja Bang. Ada lagi nambah takon numpung ada gurunya mau dijawab. Jadi tadi bagus Jersirin tadi tambahannya, yakni ketika kita tawaf itu munya hendak bakantut tahan aja dulu. Soalnya munya kita hendak wudu itu jauh keluarnya. Tapi seandainya kada ojo manhani hendak batal juga, bakantut juga, maka sediakan sini ada semprotan. Semprotan yang kayak biasa aja, semprotan minyak harum tuh nungkar. Tapi jangan bakas minyak harum lah nang hanyar. Nang jangan bakas minyak harum tuh masih ada karena ingu-ingu harumnya kada boleh pulang pen semprotakan. Jadi isi semprotan nang orang baju tah dengan banyu putih. Jadi pian pakai itu. Atau punya kada kawajo menungkar karena kada sampat, nih pakai aqua ini. Ada kena aqua situ lah. 2 buting pian penutupnya, penutup nang kada becucuk beluang sebuting supaya pian kau membuat dalam tas. Sebutingnya pian ganti kan nang beluang, pian luangnya pakai paku. Jadi mun hendak wudu kan nyaman juga kayak itu. Nah itu tuh nyaman, praktis lagi juga kada sang batukar belang pian. Kalau ya kada sampat batukar karena di sana. Nah jadi bagi laki dan binian tenang menang kita pengantutan tuh biasanya itu aja lagi cara menanggulanginya supaya jangan keluar pada masjid karena wudunya jauh. Jadi pakai aqua 2 buting penutupnya, penutup gasan nang kada belubang, hendak dalam tas. Kemudian kita ambil penutup nang belubang, kita pakaikan ketika kita hendak berwudu. Jadi munnya tawaf jangan batal wudu, munnya sa'i, nah itu kada apa-apa batal wudu. Nah itu bujur tambahan jelasin tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun bertanya tata cara sholat di dalam pesawat, Guru. Mohon dijelaskan. Itu aja. Tata cara sembahyang di dalam pesawat. Ini sebenarnya lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Jadi tata cara sembahyangnya nah kayak sembahyang biasa. Dan kita pun kada tahu di sana arah kiblat di mana. Jadi cukup kita ada juga biasanya ada juga yang diarahkan, ada tempat di pesawat nang gonol itu ada di belakang biasanya tempat gesan sembahyang. Sembahyang nang kayak biasa di sana nang 4 rakaat zuhur asar atau nang qasar jamaah 2 rakaat aja karena perjalanan. Tapi ini sekedar menghormati waktu. Ketika sampai ke tempat tujuan, ulama ada juga yang berpendapat itu diulang sembahyang kita nang ketika di pesawat tadi. Diulang ketika sembahyang kita di pesawat tadi. Berarti tuh imma dikosor wa imma diqadha supaya sempurna bujur. Karena kan khilafiyah, ulama berpendapat ketika sholat di atas pesawat khilafiyah. Karena kiblatnya kita kada tahu.
dan mungkin wudhu kita kadeda, dan seandainya betayamum juga debunya di sana kada tapi sempurna. Nah jadi ini sekedar menghormati waktu aja, menghormati waktu, tapi karena sampai ke sana diulang kembali. Nah seperti demikian. Seandainya duduk, nang kayak biasa ya sembahyang duduknya. Nah kayak biasa, rukuknya sekedar kau betunduk sedikit, sujudnya betunduk lagi tambahi sedikit. Nah seperti demikian. Jadi sahajaku sembahyang zuhur karena menghormati waktu, karena Allah Ta'ala. Sahajaku sembahyang asar karena menghormati waktu, karena Allah Ta'ala. Jadi sembahyang di atas pesawat, gairnya mudahan kita diselamatkan oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya perlu kan diulang-ulang ketika sampai ke tempat tujuan. Nah seperti demikian, supaya sempurna amal ibadah kita. Artinya terlakukan amalan kita waktu menuntut ilmu sembahyang di pesawat, dan melakukan amalan untuk menyempurnakan kewajiban ketika sampai ke tempat tujuan diulang ketika sembahyang nang kada kau kita kerjakan. Nah seperti demikian. Ya Pak Guru, cukup aja kah? Tadi langsung praktek kah? Nggih. Nah, Guru mempraktekkan Mbak Ihram. Jadi kain ihram bagi lelakian itu 2 helai kain ihram. Caranya nyaman aja nang kayak kita betapih juga. Jadi bagian belakang kayak kita betapih dulu lah. Nah, kita satuakan. Tapi bagian belakang ini terlebih sedikit daripada bagian muka. Kemudian kita bisa ini dulu permulaan di kayak betapih. Nah, 1. Kemudian yang labihan tadi dibuat ke dalam gini. Nah, sudah hai. Nang ringkas sebenarnya nih. Digulungnya lagi kayak betapih. Nah, jadi kada terbuka ketika kita berjalan. Nah, kayak betapih tadi. Mungkin ada cara nang lain. Jadi tergantung cara pian, tapi ulun manukan cara yang paling mudah. Jadi yang kayak betapih kita satukan daripada kainnya, tapi kain yang di belakang itu lebih daripada kain yang di muka. Kemudian yang sebelah kanan kita anukan seperti itu, sebelah kiri kita masukkan. Nah, ini punya ulun nang gonol awak ini kurang pang ya kala. Artinya bagi pian nyaman aja nang kurus-kurus masukkan pulang ke dalam sini. Nah seperti itu. Lalu digulung kayak betapih. Munnya ada cara pian yang lain, silahkan dengan cara yang lain. Bagi sabuk lagi Guru lah. Munnya pian hendak bersabuk, bagus bersabuk. Tapi usahakan nih yang bawahannya ini di atas pada pusat. Jangan pian terbius orang-orang di sana ada nang memakai kain ihram ini di bawah pada pusat sehingga pusat Indianya kelihatan. Gairnya kalau pindah ketahuan orang benar kalau pindah. Jadi jangan di bawah pada pusat lah. Jadi di atas pada pusat. Dan ini pun di bawah pada lintuhut. Jangan tinggi pada lintuhut. Usahakan nang kada berjahit, maksud kada berjahit nang kada berampit dijahit nang kainna, dijahit. Ini ada daripada ajaran orang sana ada nang berjahit, ada juga nang pakantip pakai apa tuh? Kancing. Nah itu jangan juga, itu sama dengan menutup juga. Jadi jangan pakai kayak itu. Jadi ini pas sudah nih anunya kain ihramnya nang kada betutup, bekancing dan kada berjahit. Adapun nang di atasnya nang kayak kita bekulumbun juga berada di belakang. Munnya
ketika kita sembahyang bisa aja nang kayak ini yang kaitan dada kada apa ya kalau tapi makruh pang. Tapi nang bagus itu ditutup nang kayak ini. Ini nang nyamannya pang lah. Tapi nang hendak pisit lagi dimasukkan ke dalam sebelah kanan ke kiri. Sebelah kiri ke bawah kanan. Ini ketika sembahyang. Ketika sembahyang. Karena munnya sembahyang kelihatan bahu maka itu dimakruhkan. Tapi ketika kita hendak tawaf, nah kayak tadi juga dimasukkan. Ini dimasukkan juga. Kita hendak tawaf berpandeng bagusnya. Nah, dikeluarkan. Seperti itu. Nyaman aja kalau juga. Munyen di atasnya nyaman aja, munyen di bawah tadi perlu pang kalau. Nah, di atas langkah itu. Tapi munyen hendak nyaman lagi supaya tutup bujur, anu akan ke belakang sini. Sini pun. Nah, tutup bujur. Nah, bisa juga seperti itu. Pokoknya nang nyamannya pian memakai Bapak-bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Ibu kada memakai Pak. Iya keringat. Bagi Bapak-bapak sekalian. Ada aja kah nang paham atau yang ada paham? Dites dulu. Dites, praktikakan. Coba. Pian kah? Pian. Lil. Pian Pak. Coba dulu. Supaya kada tabululu kena ketawakan Arab. Gonol pada Arab ya. Di belakang wae. Nah itu dilipat. Nah kayak betapa ya Pak. Tuh kayak. Ya, nah. Ya dimasukkan ke sini. Nang nyaman supaya karta belulu itu bersabuk pang. Ini ketika sembahyang kita tutup dada kita. Tapi ketika kita hendak melakukan tawaf bisa pun keluarkan nih tangan kiri ke dawalah. Nah, siapa kawan itu nyaman. Atau pihak hendak maasai pulang keluarkan. Dan pastikan jangan sampai terbelului. Karena kita kada belapisan apa-apa di dalamnya. Ya bisa ketawakan Arab tadi. Nah seperti itu tata cara berihram. Seandainya ada yang kurang mengerti atau kurang paham bisa dipertanyakan. Jadi manasik ini kita bisa buka tarus di YouTube, ada dibagi di grup. Jadi ngulang-ulang hendak nang ini atau di manasik kita sebelumnya ada juga kan yang di Guru Anur, guru-guru lainnya bisa di link YouTube Maulana Travel. Supaya banyak belajar di sana, nyaman jadinya kan. Ada lagi guru? Ada yang mentakun-takun kah lagi? Nyaman ke itinerary perjalanan kita. Jadi jar owner kita tadi Pak Haji Iqbal, owner Maulana Tour dan Travel Banjarmasin. Seandainya ada yang kurang paham, silahkan pian buka YouTube. Pian ada wifi di rumah, ada kuota juga, buka di HP YouTube. Tulis Maulana Tour dan Travel kah? Atau Maulana Syekh Arsad Al-Banjari. Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Buka di situ ada manasik umroh dari Guru An-Nur, Guru Baidillah dan dari ulun tadi di sini. Pian ulang-ulang supaya pian ingat. Nah, supaya pian ingat. Supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sempurna. Dan mudah-mudahan dari awal kita berumrah ini, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk berhaji. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun menyampaikan itinerary perjalanan 12 hari umroh kita, dimulai di hari Jumat, itu ada di kertas kita, tanggal 10 Januari 2025. Nah, pesawat kita ini pesawatnya insya Allah Pelita Air. Kita berangkat jam 16 lewat 10 menit. Nah, tapi jangan kita jam 16-nya jam 4 tuh kita berangkat ya. Kita berkumpul di bandara paling lambat 2 jam sebelumnya. Jadi kalau ada apa-apa kan kita bisa persiapkan. Biasanya kalau yang bubuhan Banjar kebanyakan koper sehari sebelumnya bisa diantar. Jadi bisa kada gupoh lah. Kadang-kadang punya datang di atas jam 2 jam sebelumnya itu ngalih lo bawa koper berdadasan mah antar ke bagasi gitu nah. Jadi punya hendak nang tas santai antar koper di sini karena di kita langsung ke check in akan gitu. Insya Allah pesawatnya Pelita Air jam 16.10. Kenapa kita milih Pelita? Itu 20 kilo. Kalau Citylink itu sekarang 15, Lion 15 kilo juga. Sebenarnya kalau yang ini tuh pakai pada saat bulikan. Bulikan itu kan banyak oleh-oleh. Jadi kalau hitung 15 kilo tuh lalu banyak menambah. Nah lalu bayar. Supaya kada bayar makanya milih pesawat itu gitu. Insya Allah sampainya kita di jam 5 waktu Jakarta. Nah, jambannya jam 6 Bang. Nah, habis itu kita ambil bagasi sudah disiapkan. Insya Allah kita di lounge atau hotel bandara di situ sambil kita bermanasik di situ, Guru. Kita ulangi lagi supaya ingat. Nah, gitu. Lalu setelah kita siap-siap itu check in itu sekitar 3 sampai 4 jam sebelum jam 7.50 itu kita sudah masuk imigrasi. Jam 7.50 itu kita pagi lah tanggal 11 naik pesawat Saudi. Nah itu langsung kita ke Madinah. Pesawatnya alhamdulillah kita langsung ke Madinah kada lewat Jeddah. Jadi tanyaman tasigar pian kadida menyaka Jeddah kan babis pulang. Lapah ulang ini pesawat alhamdulillah kita langsung ke Madinah. Insya Allah sampai di Prince Muhammad itu bandara Madinah itu jam 2. Tapi kan kita keluar bagasi yang lawas itu proses imigrasi antri. Nah itu kalau imigrasi ini terlambatnya biasanya di sidik jari. Sidik jari bebuhan kita nih kadang-kadang nang basah apa menyani dilap-lapang ya biasanya. Tekanannya bore anunya dilembat-lembatinya. Bebuhan Arab nih. Jadi insya Allah mungkin sampai di hotel kita 4:30 atau jam 5 lah. Nah itu pria punya sawat kita basar langsung ke masjid. Jadi keutamaannya kita di sana pahala ibadah itu 1000 ya dulu di Masjid Nabawi. Nah, jadi keutamaan sembahyangnya ibadahnya itu di Masjid Nabawi ya dulu, kada di hotel. Jadi kalau punya sehat kita sembahyang tuh diusahakan di Masjid Nabawi. Beda dengan di Mekah. Di Mekah itu di Mekah jadi walaupun kita di tanah haram, kita di hotel pun dapat 100.000. Tapi kalau di di Madinah itu di Masjid Nabawinya aja nang dapat 1.000. Jadi sangat disayangkan kalau punya ngantuk-ngantuk nyoyo bawa masjid aja supaya dapat 1.000. Ya kalau jadi itu sampai besok di hari Minggu
tanggal 12 Januari itu diadakan sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Nah kena berkontekan guru ya, ulun titip jamaah jam 4 subuh. Nah jadi jangan jam 4-nya belum kumpul berdahulu ya kalau jam 4 itu kita sembahyang, berkumpulan kena di pintu berapa kan sembahyang. Karena kan ini kita ada 2 hotel, yang bintang 5 itu yang di muka itu Golden Tulip Jahabi di pintu 338. Di muka bisa di inilah. Jadi tahu yang bebuan bintang 5. Kalau yang yang harga di bawahnya itu di Odis Hotel. Soalnya di Odis Hotel. Soalnya itu bintang 4. Jadi harga bintang 3, hotelnya bintang 4 ya. Adalah videonya sudah dia nih. Sambil kita lah. Nah jadi jam 7.30 sudah tuntung kita pre-program pulang untuk hari ketiga lah bahasanya kan kita lawan nang setelah tulak. Ini di hari Seninnya sembahyang tahajud pulang guru kawaka guru membingungkan. Nah, habis itu di jam 7 itu kita city tour di Masjid Kuba, Jabal Uhud, Masjid Khandak, Kebun Kurma, Masjid Kiblatain. Nah di kebun kurma ini sebujurnya harga tuh terlarang ya kalau guru. Jadi kalau epian batu tukar di sana tuh terlarang daripada di tempat-tempat yang lain. Nggih, cuma kalau mengasai gratis ya lah. Punya hakon aja bah cicipi seberataan kada bayar. Cuma kalau nyoba tuh anggap sedekah ya kalau guru. Jadi anak batu tukar anggap sedekah supaya kita dapat pahala juga. Nah setelah city tour hari Selasa tuh kita city tour pagi, city tour sekitar Masjid Nabawi. Nah tuh ada Masjid Gamamah, Sapikah Bani Saida serta Raudah. Ini Raudahnya belum dapat pang lagi karena kita anuakan ada Raudah kita. Jadi untuk ibu-ibu atau bapak-bapak itu dari kita insya Allah kan kita 1 kali itu tasrih Raudah itu dari travel diberi oleh pemerintah Arab itu 1 kali. Nah ada kan aplikasi nusuk tuh seberatan HP ya buatan nya aplikasi di kena mendownload aplikasi nusuk. Nah kena itu pribadi punya kawa bimbay punya anu kena dibimbing ya sir kena aplikasi nusuk itu. Jadi kena hendak jam berapa namanya ada bimbayan tekanannya punya kosong pilih nang anu yang ada isinya ya lah. Ya, jadi 2 kali itu. Nah kalau lakian itu otomatis biasanya 2 kali ya bang. Nah bebinian itu ada di pintu berapa lah? Yang pintu khusus tempat pintu 28 yang ada pintu 28 itu jam berapa lah? Jadi ada untuk perempuan kawa lebih dari 2 kali ke Raudah, tapi di pintu 28 lah pagi atau malam di atas jam 10 lah biasanya itu. Nah punya hakun antri ya supaya kawa hari-hari numpung di sana bebinian kawa ke Raudah. Jadi supaya banyak kena Raudah itu tempat mustajab, sayang kada dianuakan di sana. Cuma jaga fisik juga, jangan koyuhan bang, dasar harus. Karena yang tanpa nusuk tanpa tasrih itu biasanya lebih banyak orangnya bakal jalan. Untuk lakian kalau bahari kawa sekarang kena kawa lagi cukup 2 aja. Kawa aja pang menyiapin muhambai kasihan di muka situ dimasukkan aja ulun. Ulun ngecek kawa aja pang di situ. 4 ombongan orang kawa aja. Punya dia bisa aja. Bahasa lawat aja biarnya
kadang kawan baik kasihan aja buhan penjaga Arab tuh. Nggih. Di apa nih sisanya banyak program-program anu aja di banyak ibadah di Masjid Nabawi. Nah, setelah kita yang biasa sampai di hari Kamis itu kita check out. Nah, untuk menuju ke Mekah yang paket yang bintang 5 itu pakai kereta. Tinggi ada yang punya hendak pakai kereta bisa kita anuakan. Kalau nang gratis bis waktu 5 sampai 6 jam guru. Kalau ya hendak pakai kereta ya lah bisa aja kita anukan anak mas saya di Banjar ke tidak kereta di Jawa aja ada kereta di Arab lain pulang tercepat. Munyano bisa kita anukan biayanya 2 jutaan pang per orang sekali anu ya lah punya hendak ke anu kita anuakan kalau nya hendak bayar gitu. Nggih. Jadi kalau nya di kereta itu mambil mikatnya kita di stasiun atau di setelah jalan kereta guru. Nah, kalau di yang bis itu di Bir Ali. Jadi berbeda mambil mikatnya. Inggih kena habis sampai kita bersama-sama Isa mahadangi Jepang nambah kereta nih supaya biimbayan sayang kada di biimbay lempian gue. Jadi mungkin Isa kita bergabung seberataan kita umroh yang pertama. Nah habis itu kebanyakan lagi apa ibadah di Masjidil Haram. Jadi kalau di Masjidil Haram itu 100.000 munyanya pian uzur nih hibak juga masih kawal kita di hotel ya kalau guru cuma lain juga pang di muka Ka'bah lawan nang di hotel ya Allah cuma pahala 100.000 juga punya di hotel apalagi hotelnya nang kayak Pullman bahadap di ano kan bahadap ano tahu aja pas sembahyang di ano kan di sama jadi makmum juga di Masjidil Haram. Karena hotelnya itu hamparan lawan masjid. Sampai di hari Jumat. Nah, di hari Jumat ini bagi lakian itu punya hendak ke masjid di bawah jam 11. Jangan bayangkan di Banjar. Karena jam 11 sana sudah hibak. Jadi Arab itu inya bila hari Jumat tuh berbondong-bondong ke Masjidil Haram. Bila kita merasa kayak di Banjar, ajan hanya turun ke Dakawai kita. Lain di sana. Nya Jumat diagungkan benar di sana kan. Nah, ada kita nih cocok pentol ya guru dulu lawas hanya masuk ke masjid. Di sana pian jam 11 saja sudah kada kau lagi masuk ke masjid. Ka'bah tuh sudah full. Buhannya dari pagi sudah. Jadi bila lalakian itu sebelum jam 11 sudah turun ke masjid. Di situ aja barang kita nang songsong ke masjid ya Allah. Sama di Nabawi gitu juga kena. Tapi kita nih kan di Jumat di di Mekah ya Allah. Binian boleh, enggih. Jumat boleh. Cuma kalau Jumat itu untuk jemaah bebinian tuh kedida di dalam masjidnya. Kada kawan nang di sekitar Ka'bah. Karena pasti diusirnya kalau Jumat. Jumat itu dari kita jam 2:30 subuh itu sudah full biasanya. Bila hari Jumat. Jadi jangan coba-coba pian Jumat itu dasar diagungkan benar oleh bubuhan di sana. Dari sembahyang tahajud itu bubuhannya sudah luar biasa di Masjidil Haram tuh. Ini masih program kita ziarah itu di hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu kita ziarah sekitar ini di Mekah. Kita ke Jabal Sur, ke Arafah, Jabal Rahmah, nang belum bisi jodoh. Ya guru.
Kalau pian menulis di jebelah kamu. Di Arafah yang kita akan ke Musdalifah. Nah, selajur kita umroh yang kedua di hari Sabtu. Badal. Niatkan ke jadi kita kawam mewakilkan selain kita gitu nah yang sudah meninggal atau uzur sakit, kita niatakan ke Sidin di umroh kedua. Jangan di umroh pertama, kita aja belum berumroh ya Allah. Di umroh yang kedua. Nah, kalau hendak nang ketiga keempat itu biaya sendiri bang. Biasa guru bisa bimban ya kalau guru. Nah bimbai guru bisa juga kan. Bahadiah guru ya Allah. Inggih. Nah kalau yang di hari Minggu bagi yang ada yang ke Taib. Nah kalau yang hendak ke Taib bisa juga gitu kan. Kalau misal hendak umpat ke Bubuhan ini selajur itu bisa umroh yang ketiga. Karena kalau ini ya bayarnya 1 juta bang kalau misal umpat ke Taib nih karena kata lengkap ke situ. Jadi selajur ke umroh yang ketiga mengambil mikat di masjid apa tuh? Oh, di ketiga tuh. Tahu? Apa? Dul Haifah. Nah, jadi di selajur di situ. Jadi kalau ke Taib itu selajur umpat umroh yang ketiga. Tapi di sini kita kadang membingungkan. Jadi di ketiga itu bisa pribadian karena sudah 2 kali insyaallah hafal aja lah tawaf sa'i itu ya kalau kada dibimbingkan. Karena kebanyakan pian setelah umroh pertama tuh umroh kedua tuh banyak nang berpisah. Umroh pertama ini bahadangan jelas benar. Karena kebanyakan tuh itu pang kumpulan mahadang nang Talambat, Bakami, macam-macam tuh kita bahadangan bang. Karena nang pertama nih di benua orang punya kita kada bimbing hilang orangnya. Nah jadi kita mahapali kan. Nang kedua tuh biasanya nang ada sekeluargaan aja nya dua laki bini bingkut kan supaya kawas kehendak waktu. Nah itu bang. Jadi mungkin di yang ketiga kayak itu juga. Kalau kedua tuh tetap kita manokan bimbingan, tapi kalau hendak berpisah berpadah supaya kita kada bahadangan ya lah. Okay. Di Senin sama nih kedida ibadah juga ibadah kita masing-masing pribadi. Nah di hari Selasa kita persiapan untuk check out. Nah, habis dah kita di Bulik kita lewat Jeddah jam 16.20 sudah di Jeddah. Hari Selasa tuh. Sampai kita di Jakarta subuh jam 6.20 terus kita ke Banjarnya lewat Pelita lagi jam 12.30 setengah 1. Sampai jam di Banjar jam 15.20. Insyaallah perjalanannya gitu. Kalau yang di Mekah untuk yang bintang 5 di Pullman, yang di Juhar kah? Di di HP apa namanya? Lain yang di Mekah. Juar. Ya Juhar sama kayak tadi harga kita bintang 3, hotelnya bintang 4. Insyaallah barang aja. Jadi kalau itu posisinya di belakang Sapwah WC 3. Jadi mungkin guru kena berkumpulnya di WC 3 guru. Di mukanya jangan di WC-nya, di muka WC. Karena di dalam WC enggak tahu. Itu aja bang ulun sampaikan, mudah-mudahan kita dilancarkan, disehatkan, mudah-mudahan umrohnya mabrur sebataan. Amin ya amin. Mudah-mudahan kawa bahaji sakeluargaan. Nggih. Ada lagi kah yang ditakunakan tentang perjalanan kita ini? Nah, ingatakanlah yang charger kapan nang lain powerbank. Nah kemarin banyak nang kita tuh bawa powerbank yang ganal. Jadi akhirnya itu
dibongkar oleh imigrasi. Ya jangan dikoper ganal, ditinggal. Jadi semalam jemaah kita ada tertinggal lah. 5 bulan lalu ada tertinggal. Akhirnya kopernya tuh terpisah dari jemaah yang lainnya. Sehari terlambat dikirim oleh bandara imigrasi. Cuma beda pesawat diolahnya di anunya. Akhirnya ya kalau karena bersimpan baju kan di salinan baju akhirnya gara-gara tersimpan power bank tadi. Jadi power bank yang dibolehkan tuh berapa ribu? 20.000 lah. 20.000 atau 10.000? 20.000 lah. Jadi jangan dibuat di koper aja lah. Dibuatnya di tas kecil aja. Tas tenteng kah? Karena kalau kasihan pian kena kita anak di koper, timbul kopernya di anunya kada dibolehkannya berangkat diambilnya oleh bebuhan imigrasi. Nya takutan di pesawat tuh meledak. Kalau jadi diambilnya tuh kada dibelikannya lagi lah. Diambilnya sayang ya lah. Nah jadi kalau hendak bawa power bank itu di tas tenteng aja, langsung dicas kayak di situ ya kalau. Nah juga untuk laki-laki untuk ke dalam masjid itu kita pakai ihram. Kalau dahulu bisa kita kada berihram, ini kita harus berihram. Tapi kalau ya anak ke masjid, anak di muka Ka'bah nih, untuk lakian, binian boleh aja. Binian asal berjilbab ya lah. Kada berjilbab pada boleh juga. Jadi kalau nyano berihram kawajibian berselawar, ini lain umroh, hendak sembahyang di muka Ka'bah aja. Nah ini. Jadi ulun saranakan punya hendak mencapai Ka'bah cuma Hajar Aswad itu di luar kita umroh supaya nyaman. Lakian punya kadaba salinan dalam pas lagi habis umroh kalau ditarik orang terbulului kalau di situ supan maka live streaming sedunia di situ melihat seberataan. Jadi punya kawa tuh di luar dari kita umroh. Kita umroh misalnya esok harinya atau malam setelah sudah anak mencium Hajar Aswad boleh ya berselawar kita selawar dalaman tuh. Nya kada melihat juga Arab kada mitih. Bila bihram lakian boleh masuk ke muka Ka'bah. Nah, hendak mencapai pian Ka'bah Makom Ibrahim mencapai ke Haji Ismail. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang sunnah itu jangan pada saat kita umroh supaya kita kada batal ya kalau anunya. Yang kedua supaya kada berpisah rombongan ngalih kita lagi bahadangan kita menentungkan macam-macam orangnya kesana kemari kan. Nah jadi di luar itu. Nah kalau nyando ada kena punya hendak misalnya ada hendak bawa hendak mencium Hajar Aswad juga kena baridin nomornya orang joki kalau hendak mencium juga posisi itu orang hibah kan punya di pokoknya gara-gara. Jadi apalagi ibu-ibu kan kasihan kalau nyano kasihan tersikut-sikut kan itu kan sunnah aja ya kalau tapi namanya hendak orang tuh bila-bilanya tulak itu istitakoni orang kampung mencium Hajar Aswad kah aja. Nah jadi kan biasanya jadi kalau nya hendak ada berapa rial Samsudin? Nah itu murah benar bang biasanya buahnya tuh 100 rial guru lah. Nah sisa 500.000 dipintainya. Kebetulan kami kemarin ada terdapat ojek nang murah lah. Ada nomor teleponnya kalau kena dihubungkan bari nomor telepon. Jadi nyaman adnya ada triknya kalau bubon ojek itu inya bergrup. Jadi ada nang di muka, ada di belakang, samping, kiri. Jadi kita tuh tak kurang lah sikutan tuh ya kalau mau nyenang pian dua laki bini aja pian tetap juga disikuti orangnya gena-gena kadang kayak kita buhan Afrika bilang sikutannya gencang bisa lingkup lawan ke Hajar Aswad itu punya anak sorangan bertaktik kita lewat pintu Ka'bah itu geser punya sorangan nih gratisan lakian kenapa tuh binian punya kuat silahkan aja lewat pintu Ka'bah berseser
Nah bila sudah dapat itu kawan pian mencium hajar aswad. Tuh kalau kayak itu biasa sorangan aja bang, punya membawa bini, ya pokoknya siap-siap ya, tas sikut-sikut orang genel-genel ya lah. Kira-kira adakah lagi dia no kan? Ada gitu apa-apanya. Kop. Yang genel aja bang. Nggih. Tapi punya anak-anak kenapa juga dihantarkan keduanya kenapa Pak? Punya pemulaan ini biasanya aman-aman aja bang, masih bawaan tuh kata barat. Nah bulikannya banyak mana bawaannya uleh-uleh. Kada kawan melihat nang pinjam murah, tokar harus kopernya kada muat. Jadi kalau ada kelebihan bagasi itu mungkin kami makali lah. Nyebih ini pada saat dari Jakarta. Nah Jakarta itu kan kita pesawat yang ke Pelita itu, bagasi itu pun dihitung yang ke kabin itu kan dibatasnya tuh 7 kilo aja tuh. Nah kita makali buat aja di situ dulu. Ini ditimbangnya kalau dari luar negeri lah, Hadin ditimbangnya. Bila lebih 7 kilo dikenakannya biaya. Jadi kami makali itu keluarkan aja dulu. Karena dipandu ada anak bahulun di sana juga. Karena pada saat mbah sudah bertimbang buat pulang. Pasti banyak bubuhan ini, banyak bawaan sudah jadi diakali supaya kada bayaran diakali nang itu. Karena kalau di yang koper halus tuh insya Allah kawaja bisa sampai 12 kilo 15 kilo lah. Kayaknya kawaja. Cuma di akal-akal ya mandaknya. Pada saat anak bertimbang kita keluar lo bawa plastik. Mbak sudah masuk akan pulang, jangan di hadapannya masuk akan itu berjauh-jauh tuh. Dia karena di anak buah kita di sana matulakan supaya kada bebayaran gitu. Ibarat bayar juga kada banyak gitu. Nggih, kalau jam-jam itu dari ulun nang membayari. Kalau nang di luar nah itu deh, karena bakat timbangan kan otomatis bubuhan pianam bayar kalau lebih dari gitu. Kalau jam-jam tuh urusan ulun karena travel kan gratis jam-jam. Nah itu aja Pang. Adakah lagi nang ditakunakan bila anak kereta babadah kena di grup itu juga. Bila anak kereta nang 4 kereta anak ke Taif bisa juga setelah umrah ketiga. Karena umrah 3 kali itu sama dengan pahala haji. Pahalanya belum menggugurkan Bang. Sama dengan pahala haji. Jadi numpung pian di sana sekalian namanya kawa umrah 3 kali ya. Karena pahalanya sama dengan pahala haji. Walaupun kadang menggugurkan hajinya. Kira-kira adakah nyaman ulun tutup sambil baca dari guru perjalanan kita nih. Bila kadida kita guru doa penutup guru. استغفر الله العظيم الذي لا حول ولا قوة إلا بالله وأتوب إليه على كل ما نوى به شيخنا لتيسير الأمرة مع الصحة والعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلم القدر العظيم الجاه والصحب أجمعين. اللهم يسر لنا وأهل بيتنا زيارة مكة والمدينة بالحج والعمرة بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسرا ولا عسرا وبالعافية في كل سنة في حج سنة مع سهولة كاملة مع الصحة والعافية والموافقة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة خصوصا حاجة seluruh jamaah Maulana Tor dan Travel Banjarmasin. Fa innahu la yaqdi hajat hayyu qayyum rahmatika ya arhamar rahimin
يا مولانا يا مجيب يا هادر يا جيب توسلك بالحبيب سوسم تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب لأداء عبادة العمرة مكة المكرمة والزيارة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل عمرتنا عمرة مبرورة وزيارتنا زيارة مقبولة مباركة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ambil nasi dulu dibagi itu nasi.